Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Tanah Warisan karya Esa Mintarja. Kali ini dalam episode Kabut di Perjalanan Panggiring. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Terbersit seperti kekecewaan Kitambi atas Bramanti yang selama ini dikaguminya. Memang orang tua itu menyadari tidak ada seorang pun yang sempurna dalam segala hal. Bramanti yang rendah hati berperasaan halus, yang tidak mendendam meskipun ayahnya telah terbunuh dengan cara yang mengerikan, tetapi ia tidak dapat membuka hatinya untuk menerima kakaknya, kakak seibu. Tetapi Kitambi dan ibunya tidak dapat melihat isi hati Bramanti dalam keseluruhan. Mereka tidak dapat melihat alasan-alasan yang sebenarnya tersembunyi di dalam hati anak muda itu. Kitambi, berkata Nyai Purwito, temuilah anak itu sekali lagi. Katakanlah kepadanya, akulah yang berkeberatan untuk menerimanya. Bukan ibu, potong Bramanti. Akulah yang berkeberatan. Itu tidak bijaksana, Bramanti. Panggiring akan dapat mendendammu, tetapi tidak demikian kepadaku. Apakah salahnya kalau ia memang akan mendamku, ibu? Aku sama sekali tidak berkeberatan. Bramanti, suara perempuan itu menjadi parau. Agaknya kaulah yang mendendamnya. Bramanti terperanjat. Mengapa aku mendendamnya? Aku tidak mendendam kepada siapapun juga, ibu. Bahkan kepada orang-orang yang telah membunuh ayahku. Kalau begitu, kau harus melepaskan setiap persoalan dengan kakakmu. Biarlah aku yang menolaknya. Kemudian kepada Kitambi ia berkata, ingat Kitambi, akulah yang menolaknya. Ketika Bramanti akan menyaut, ibunya cepat-cepat mendahuluinya. Jangan menolak, Bramanti. Bramanti menarik napas dalam-dalam. Kitambi masih saja menundukkan kepalanya. Tapi ia menangkap maksud Nyai Purwito, sehingga karena itu meskipun ia tidak menjawab, namun kepalanya terangguk-angguk kecil. Begitulah Kitambi, berkata Nyai Purwito kemudian. Agaknya Bramanti sudah tidak akan merubah pendiriannya. Maaf ibu, sahut Bramanti. Aku terpaksa. Ibunya mengangguk-anggukkan kepalanya. Karena itu biarlah pamanmu Tambi berusaha untuk bertemu lagi dengan Panggiring. Baiklah, berkata Kitambi. Aku akan menemuinya. Aku akan menyampaikan keputusan kalian seperti pesan Nyai. Terima kasih Kitambi, desis perempuan tua itu. Aku minta diri. Aku kira tidak ada lagi yang harus dibicarakan. Nyai Purwito mengangguk-anggukkan kepalanya. Sudahlah Nyai, kemudian kepada Bramanti ia berkata, baik-baiklah menjaga ibumu, Bramanti. Bramanti mengerutkan keningnya, tetapi ia menangkap kesan yang aneh pada pesan Kitambi itu. Dan kesan itu ternyata tetap tergores di dinding jantungnya. Sepeninggalan Kitambi, Bramanti pun turun ke halaman. Seperti biasanya ia pergi ke kandang. Tetapi terasa kini betapa sepi halaman rumahnya yang demikian luasnya. Terbayang wajah Kitambi yang kecewa, dan Bramanti pun kemudian terbaring di atas tumpuk jerami sambil mencoba melihat ke dalam dirinya sendiri. Paman Tambi pasti menjadi kecewa,
katanya di dalam hati. Tetapi apa boleh buat? Aku tidak dapat berbuat lain. Tetapi pada saatnya, ia akan menyadari bahwa aku telah bertindak tepat. Namun kemudian terngiang juga suatu tuduhan dalam dasar hatinya. Kau terlampau mementingkan dirimu sendiri, Bramanti. Bukankah kau menjadi cemburu bahwa setiap kali Ratri selalu bertanya kepadamu tentang Panggiring? Dan bukankah kau pernah juga mendengar bahwa ayah Panggiring, suami ibumu sebelum ia kawin dengan ayahmu, adalah seorang Demang? Demang Kademangan Candisari. Tidak, Bramanti menggeram. Aku tidak memikirkan itu semua. Aku memikirkan masa depan Kademangan ini. Tetapi bagaimanapun juga Bramanti tidak dapat menghindarkan diri dari pergolakan yang terjadi di dalam dirinya. Ia menyadari bahwa dengan demikian, ia telah menyakiti hati ibunya. Selama ini ia berusaha untuk menyenangkan hati perempuan tua itu, menumbuhkan kembali kebanggaan serta kepercayaan kepada diri dan keluarganya. Namun tiba-tiba ia sendirilah yang telah merobek kegembiraan yang sedang mulai dinikmatinya. Apa boleh buat? Apa boleh buat? Aku telah melakukannya dengan terpaksa sekali. Dalam pada itu, Kitambi pun melangkah dengan tergesa-gesa pulang ke rumahnya. Ia menjadi kecewa sekali. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain daripada menyampaikannya kepada Panggiring, yang tentu akan menjadi sangat kecewa pula. Anak itu merasa bahwa dunia di luar dunianya yang hitam itu ternyata tidak dapat menerimanya kembali. Kalau kekecewaannya itu telah mengguncangkan perasaannya, maka ia akan segera terlempar kembali ke dalam dunianya yang lama. Justru dengan dendam yang semakin parah di dalam dirinya terhadap dunia di luarnya, berkata Kitambi di dalam hatinya. Kasihan perempuan itu, desisnya. Ketika seseorang menyapanya, Kitambi menjadi terperanjat sehingga terbata-bata ia menjawab, "Oh, aku baru dari rumah Bramanti." Sambil mengerutkan keningnya orang itu bertanya, "Mengapa begitu tergesa-gesa?" "Tidak, aku tidak tergesa-gesa." Orang itu tersenyum dan Kitambi pun mencoba untuk tersenyum pula. Malam-malam berikutnya dengan dada berdebar-debar, Kitambi selalu berada di sawahnya, menunggu kalau-kalau Panggiring menemuinya, sehingga hampir setiap malam ia terlambat sekali pergi ke Kademangan. Perubahan itu ditanggap oleh Bramanti sebagai suatu pernyataan kecewa Kitambi atas sikapnya. Betapapun, namun Bramanti setiap kali harus berdesis, "Apa boleh buat? Apa boleh buat?" Dengan demikian, maka hubungan antara anak muda itu dengan Kitambi menjadi agak kaku karenanya. Namun Kitambi adalah orang tua yang bijaksana. Selagi ia menyadari dirinya, maka ia selalu mencoba menghilangkan semua kesan yang ada padanya tentang kecewa yang tergores di dalam dadanya. Ia berusaha untuk tidak merubah sikapnya, kebiasaan-kebiasaan yang lain, dan pembicaraan-pembicaraan setiap ia bertemu dengan Bramanti. Tetapi satu yang tidak dapat disembunyikan, bahwa ia menjadi selalu lambat datang ke Kademangan. Bahkan kadang-kadang hampir pagi ia baru muncul memasuki halaman. Beberapa malam berturut-turut dengan gelisah, Kitambi selalu duduk saja di pematang sawahnya. Kadang-kadang saja ia bangkit dan berjalan mundar-mandir. Namun sampai hari keempat, Panggiring masih juga belum menemuinya lagi. Apakah anak itu sudah dapat menduga bahwa permintaannya itu akan ditolak? Desis Kitambi kemudian. Kasihan. Tetapi pada malam berikutnya dengan dada berdebar-debar, Kitambi melihat sesosok tubuh berjalan menyusuri pematang mendekatinya. Ternyata bahwa orang itu memang Panggiring. "Kau Panggiring?" bertanya Kitambi. "Ya, Paman, marilah duduk."
Langkah Panggiring yang ragu itu sangat terkesan di hati Kitambi. Sama sekali bukan langkah seorang perampok yang pernah menguasai daerah yang luas di pesisir utara. Langkah itu adalah langkah seorang yang penuh dengan kebimbangan dan kecemasan di dalam dirinya, tanpa kepercayaan kepada diri sendiri. "Duduklah." "Terima kasih, Paman," jawab Panggiring sambil duduk. "Aku menunggumu setiap malam di sini," berkata Kitambi. "Aku ragu-ragu, Paman," jawab Panggiring. "Ketika aku menemui Paman beberapa malam yang lalu, beberapa orang melihatku dan menyapaku." Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya. "Untunglah bahwa aku berhasil bersembunyi." Kitambi masih mengangguk-anggukkan kepalanya. "Kemudian aku melihat pengawasan yang semakin ketat di setiap malam, sehingga aku memerlukan waktu untuk mencari celah-celah penjagaan dan pengawasan itu." "Ya," jawab Kitambi. "Orang telah melaporkan kepada Bramanti dan kemudian telah didengar oleh Ki Jogoboyo pula. Kemunggul, pemimpin pengawal Kademangan, telah mengatur penjagaan yang lebih ketat lagi. Tapi aku yakin bahwa kau akan dapat menemukan celah-celah dari penjagaan itu, seperti ternyata pada malam ini." "Ya, Paman," sahut Panggiring. "Aku memang mengharap segera dapat menemui Paman. Aku ingin segera mendengar penjelasan Ibu dan Bramanti tentang permintaanku." Kitambi menarik napas dalam-dalam. "Apakah Paman telah sempat menyampaikannya?" "Ya, Nger, aku sudah menyampaikan kepada mereka." "Lalu?" Kitambi tidak segera menjawab. Debar di dadanya terasa semakin tajam, mengguncang-guncang jantungnya. "Apakah jawaban Ibu dan Bramanti, Paman?" Kitambi masih berdiam diri. Terasa tenggorokannya seperti tersumbat. Kalimat-kalimat yang sudah disusunnya sama sekali tidak mampu dilontarkannya lewat mulutnya. Namun Kitambi itu terperanjat ketika ia mendengar Panggiring berkata, "Aku sudah menduga, Paman, bahwa Ibu dan Bramanti tidak dapat menerima aku kembali. Bukankah begitu?" "Dari mana kau tahu, Panggiring?" bertanya Kitambi dengan serta-merta. "Aku hanya menduga, Paman. Tetapi agaknya demikianlah yang sebenarnya telah terjadi." "Tetapi kau dapat tinggal di rumahku, Panggiring. Aku mempunyai rumah, meskipun tidak begitu baik dan besar, tetapi cukup untuk menerima engkau. Bukankah kau hanya seorang diri?" Kitambi terdiam sejenak dan suaranya menjadi parau. "Atau kau dapat mengambil halamanku secukupnya? Halamanku pun cukup luas. Kau dapat membuat sebuah pondok kecil di halaman rumahku. Pondok seperti kau inginkan, yang akan kau buat di halaman rumah Bramanti." Panggiring menarik napas dalam-dalam, katanya dengan nada yang dalam. "Terima kasih, Paman. Aku sangat berterima kasih kepada Paman Tambi. Tetapi aku terpaksa tidak dapat menerimanya." "Mengapa?" "Adalah kurang bijaksana bagiku apabila aku tinggal di rumah orang lain, sedang di Kademangan yang sama keluargaku bertempat tinggal." "Tetapi itu tidak apa-apa, Panggiring. Kau sudah mencoba menghubungi keluargamu, tetapi keluargamu menolak." "Penolakan Ibu dan Bramanti itu wajar sekali, Paman. Aku sama sekali tidak bersakit hati. Aku memang anak yang sudah terbuang." "Ah," Kitambi berdesih. "Tidak, bukan begitu. Tinggallah di rumahku sehari 2 hari." "Terima kasih, Paman. Tetapi kalau kau menolak tinggal bersamaku, kemana engkau akan pergi?" Panggiring tidak segera menjawab. "Panggiring," berkata Kitambi, "sebenarnya penolakan ibumu itu ada juga alasannya. Ibumu ingin agar engkau bertempat tinggal di tempat yang sama sekali tidak mengenalmu. Kau akan dapat hidup sewajarnya tanpa prasangka apapun, seperti kau tinggal di Kademangan Candisari." Panggiring mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya,
Ibu memang benar. Kitambi mengerutkan keningnya. Ia yakin akan kata-kata Panggiring itu, namun Panggiring kemudian meneruskan. Di Kademangan ini yang setiap orang sudah mengenal aku di masa aku remaja, pasti akan selalu berprasangka dan bahkan mencurigaiku. Panggiring mengangguk-angguk. Ibu memang bijaksana, terlalu bijaksana. Aku yang bodoh, yang selama ini tidak pernah sempat membuka mata dan hati. Aku tidak pernah berbuat sesuatu untuk ibu dan keluargaku. Adalah sepantasnya bahwa aku tidak akan segera dapat diterimanya. Kitambi menggigit bibirnya menahan haru. Terngiang kata-kata Bramanti bahwa kakaknya sama sekali belum pernah berbuat apapun untuk ibunya. Meskipun Panggiring tidak mendengar kata-kata itu diucapkan, namun ia telah mengatakan pengakuan yang jujur dan bersih. Tetapi itu tidak perlu kau lakukan, Panggiring. Kau lebih baik tinggal bersamaku. Betapapun besarnya prasangka orang-orang di sekitarmu, tetapi kalau engkau berhasil membuktikan bahwa kau telah berubah, maka semuanya akan menjadi baik. Seperti juga sikap-sikap orang Candisari terhadap Bramanti. Panggiring mengerutkan keningnya. Bagaimana dengan Bramanti? Semua orang berprasangka juga kepadanya. Orang menyangka bahwa ia akan membalas dendam atas kematian ayahnya. Tetapi pada suatu saat orang-orang menaruh hormat kepadanya karena ia dapat membuktikan bahwa ia tidak akan membalas dendam seperti yang disangka orang. Panggiring mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun kemudian ia berkata, "Terima kasih, Paman, terima kasih. Aku lebih condong untuk mendengar nasihat itu. Paman jangan takut bahwa aku akan kembali ke pesisir utara dan akan terjun ke dalam dunia yang kotor itu. Tidak, Paman. Aku sudah berjanji untuk melepaskan senjataku dan mencuci tanganku." Kitambi menarik nafas dalam-dalam. Namun meskipun demikian, Paman, berkata Panggiring, apakah Paman sudi menolongku sekali lagi? Tentu Panggiring. Apakah yang kau perlukan? Meskipun ibu dan Bramanti menolak aku tinggal bersama mereka, namun apakah mereka tidak berkeberatan apabila aku berkunjung meskipun hanya sekejap? Aku ingin bertemu dengan ibu dan melihat betapa Bramanti sekarang setelah ia menjadi seorang anak muda yang perkasa itu. Kitambi mengerutkan keningnya. Kalau ibu dan Bramanti tidak berkeberatan, aku akan datang meskipun hanya sekejap. Tetapi kalau ibu dan Bramanti tidak dapat menerima aku, maka biarlah aku menitipkan bakti dan salamku kepada ibu dan Bramanti. Aku akan menyampaikannya, Panggiring, jawab Kitambi. Aku kira mereka tidak akan berkeberatan. Mereka pasti akan menerimamu. Mudah-mudahan, Paman. Tetapi sebenarnya lah aku telah menjadi terlampau kotor bagi mereka, bagi ibu dan bagi Bramanti. Tidak, tentu tidak. Paman terlampau baik kepadaku. Aku tidak akan melupakannya seumur hidupku, Paman. Ah, desak Kitambi. Apa yang telah aku lakukan sama sekali tidak berarti dibanding dengan nyawaku yang telah kau selamatkan. Panggiring mengerutkan keningnya. Namun Paman telah melihat pula langkah kotornya duniaku saat itu. Panggiring berhenti sejenak lalu. Nah, Paman, aku minta diri. Aku akan menemui Paman besok malam. Aku mengharap bahwa meskipun untuk sekejap, aku dapat bertemu dengan ibu dan Bramanti. Baiklah, Panggiring, aku akan menyampaikannya. Besok aku dapat memberimu penjelasan. Terima kasih, Paman. Aku minta diri. Sebelum ada orang lain yang melihatku berkeliaran di pematang sawah Paman Tambi, supaya Paman Tambi tidak menjadi ajang pertanyaan. Baiklah, hati-hatilah, Panggiring. Panggiring mengangguk kemudian melangkah sambil berdesis. Selamat malam, Paman. Panggiring pun kemudian meninggalkan Kitambi yang
kini berdiri termangu-mangu. Dipandanginya langkah anak muda itu langkah yang gontai. Sama sekali bukan langkah seorang yang berilmu demikian tinggi. Ketika Panggiring telah hilang di dalam gelapnya malam, maka Kitambi meninggalkan sawahnya pula. Dengan kepala tunduk ia berjalan ke Kademangan. Di pojok desa ia bertemu dengan orang yang pengawal mendapat tugas untuk mengawasi keadaan. Dan bahkan di Regol Jalan Padukuan ia bertemu dengan Temunggul dan Ki Jogoboyo sendiri. Malam begini sepi, desis Ki Jogoboyo. Apakah kau bertemu dengan bayangan hitam yang tinggi dan besar? Kitambi mengerutkan keningnya kemudian menggelengkan kepalanya. Tidak, Ki Jogoboyo, aku tidak bertemu dengan siapapun selain 2 orang pengawal di pojok desa. Keduanya mengangguk-anggukkan kepalanya dan Temunggul pun bertanya, sekarang Kitambi akan kemana? Aku akan pergi ke Kademangan. Siapakah yang di sana? Bramanti dan beberapa anak-anak muda. Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya. Baiklah, aku akan menemui Bramanti. Temunggul mengangguk-anggukkan kepalanya pula. Namun ia berdesis. Kitambi, aku kira Kitambi adalah orang yang dekat dengan Bramanti. Mengapa? 3-4 hari terakhir anak muda itu kelihatannya agak lain dari kebiasaannya. Ia menjadi murung dan seakan-akan selalu dibayangi oleh kegelisahan. Kitambi mengerutkan keningnya. Pertanyaan itu sama sekali tidak diduganya. Ternyata ia tidak melihat perubahan itu karena hatinya sendiri sedang gelisah. Beberapa malam ia tidak lama berada di Kademangan bersama-sama dengan Bramanti. Ia sendiri lebih sering berada di sawah menunggu Panggiring. Apakah kau tidak salah lihat, Temunggul? Bertanya Kitambi. Tidak, Kitambi. Bukan hanya aku saja yang merasakan kelainan sikap itu, tetapi beberapa orang anak-anak yang lain. Siapa? Para pengawal. Kitambi menarik napas dalam-dalam katanya. Aku akan menemuinya dan bertanya kepadanya. Silakan Kitambi supaya kami tidak menjadi gelisah pula karenanya. Bramanti adalah anak muda yang paling mungkin kami harapkan untuk melindungi kami seisi Kademangan. Kalau ia kecewa karena sesuatu, maka kami pun akan menjadi kecewa pula. Ya, aku akan bertanya langsung dan berterus terang kepadanya, supaya kami dapat membantunya. Kitambi pun kemudian meninggalkan Temunggul dan Ki Jogoboyo dan berjalan dengan tergesa-gesa ke Kademangan. Namun langkahnya kemudian melambat ketika ia bertanya pada diri sendiri, mengapa aku tergesa-gesa? Bukankah aku tidak akan bertanya kepada Bramanti? Mengapa ia menjadi murung? Kitambi menarik napas dalam-dalam dan langkahnya pun kemudian tidak lagi seperti diburu oleh waktu. Di Regol itu Temunggul mandang langkah Kitambi sampai hilang di balik kegelapan. Perlahan-lahan ia berdesis. Kitambi akhir-akhir ini kelihatannya juga menjadi gelisah. Ki Jogoboyo mengangguk. Ya, aku juga melihat. Kita tidak tahu apa yang telah menggelisahkannya. Tetapi seandainya mereka telah mendengar bahwa Panembahan Sekar Jagad sendiri akan datang, kita wajib bersiap-siap. Tetapi mereka pasti akan mengatakannya kepada kita. Mungkin Bramanti menjaga agar kita tidak menjadi gelisah pula karenanya. Ki Jogoboyo mengangguk-anggukkan kepalanya, namun kemudian ia menggeram. Persetan, mari kita berjalan terus. Kalau kita ketemu dengan orang yang tinggi besar itu. Temunggul tidak menjawab. Diikutinya saja langkah Ki Jogoboyo menyusur jalan di pinggir pedukuhan. Sementara itu Bramanti duduk termenung di tangga Kademangan. Beberapa anak muda yang sedang berada di Kademangan itu telah tertidur. 1-2 di antara mereka yang bertugas duduk terkantuk-kantuk di gardu di samping Regol. Ketika angin malam yang dingin menyentuh wajah Bramanti, terasa kesegaran udara seakan-akan merasuk sampai ke tulang. Perlahan-lahan Bramanti berdiri sambil menarik napas dalam-dalam. Selangkah ia berjalan, kemudian berhenti menatap bintang-bintang yang
bertaburan di langit. Namun hatinya yang gelisah masih saja menyentuh-nyentuh perasaannya. Ia tidak dapat melupakan kehadiran Panggiring di Kademangan ini. Dan ia tidak yakin bahwa Panggiring akan dengan senang hati menerima penolakannya meskipun Kitambi akan mengatakan kepadanya bahwa ibunya lah yang berkeberatan akan kehadirannya. Kegelisahan, kepepatan hati itu disimpannya rapat-rapat di dalam dadanya. Namun semakin lama terasa menjadi semakin berat. Tidak ada seorang pun yang dapat dibawanya berbincang. Kitambi pun tidak. Karena jelas baginya bahwa kali ini ia memang berbeda pendirian. Bramanti mengerutkan keningnya, ia melihat Panjang memasuki halaman Kademangan sambil berselimut kain panjangnya. Nampak di lambungnya tangkai peduang mencuat dari kain selimut itu. "Kau belum tidur, Bramanti?" bertanya Panjang. "Dari mana kau tahu?" bertanya Bramanti. "Dari parit sebelah. Aku kantuk sekali. Aku berjalan dan kemudian mencuci muka, tetapi dinginnya bukan main." Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya, namun tiba-tiba dorongan dari dalam dadanya tidak dapat ditahannya lagi. Masalah Panggiring serasa telah penuh padat tertimbun di dalam dirinya, sehingga anak muda itu memerlukan tempat untuk meluapkan perasaannya itu. Dengan demikian ia akan merasa bahwa bebannya agak menjadi berkurang. Selain Kitambi, Panjang adalah kawannya yang terdekat pula. Karena itu tanpa dapat melawan dorongan perasaan sendiri, Bramanti yang betapapun kuat dan tangguhnya, namun ia adalah seorang anak yang masih muda, berkata perlahan-lahan, "Kemarilah Panjang." Panjang mengerutkan keningnya, tetapi sebelum ia bertanya, Bramanti telah mendahuluinya melangkah ke pojok pendopo dan duduk memeluk lututnya. Panjang pun kemudian duduk pula di sampingnya. Ia melihat keraguan-raguan yang membayang di wajah Bramanti. Meskipun demikian ia tidak mendahului bertanya kepadanya. Dibiarkannya, Bramanti merenung sejenak. Akhirnya Bramanti pun berkata, "Panjang, ada sesuatu yang akan aku katakan kepadamu." Panjang menjadi semakin bertanya-tanya di dalam hatinya. Meskipun ia masih tetap berdiam diri. "Tetapi kau harus berjanji." Panjang menjadi semakin heran. "Janji untuk apa?" ia bertanya. "Aku akan mengatakan sesuatu, tetapi kau harus berjanji bahwa kau tidak akan mengatakannya kepada orang lain." Panjang berpikir sejenak, palanya terangguk-angguk, dan dari mulutnya terdengar ia berdesis. "Apakah yang akan kau katakan? Berjanjilah bahwa kau tidak akan mengatakannya kepada orang lain." Pada Kepala Panjang terangguk-angguk kecil. "Baiklah, aku tidak akan mengatakannya." Begitu pepatnya dada Bramanti, sehingga seperti bendungan yang terbuka langsung berloncat dari mulutnya. "Panggiring sekarang telah berada di sini." Panjang pun terkejut bukan buatan, sehingga ia bergeser maju. "Panggiring? Jangan keras-keras," potong Bramanti. "Ia sudah berada di sekitar Kademangan ini." "Apakah maksudnya?" "Ia ingin pulang ke kampung halaman." Bramanti berhenti sejenak lalu, "Tetapi kami tidak akan dapat menerimanya kembali." Panjang tidak menjawab, tetapi wajahnya menjadi tegang. Kemudian didengarnya Bramanti bercerita tentang Panggiring, tapi tidak seluruhnya. Sebagian dari keterangan Kitambi tidak diucapkannya. Ia ingin seorang membenarkan pendiriannya, menolak kedatangan kakaknya. Meskipun kadang-kadang ia menjadi berdebar-debar apabila ia menyadari bahwa ia telah berlaku tidak jujur. Tetapi apakah yang dikatakan Kakang Panggiring itu juga benar seluruhnya? Katanya di dalam hati. Mungkin ia hanya sekedar mengarang sebuah cerita untuk mendapatkan belas kasihan. Atau lebih jahat lagi apabila ia hanya sekedar suatu siasat untuk mengelabui kami di Kademangan ini. Kemudian ia manggil anak buahnya dan menyembunyikannya di dalam rumah yang akan dibuatnya di halaman rumahku pula. Panjang mendengarkan cerita Bramanti sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Bahkan kemudian ia berkata,
Aku sependapat denganmu, Bramanti. Kau memang harus menolak kehadirannya. Ia akan dapat berbuat apa saja di dalam kademangan ini. Itulah sebabnya aku tidak menerimanya. Tetapi tiba-tiba Panjang berkeruh. Apabila ia menjadi marah, apakah ia tidak akan menyerang kademangan ini bersama anak buahnya? Kami telah siap menerimanya, jawab Bramanti. Terhadap Panembahan Sekar Jagad, kami tidak takut. Apalagi terhadap Panggiring yang belum diketahui. Apakah yang benar-benar ia seorang yang pilih tanding? Panjang mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi tiba-tiba keningnya berkerut-merut, bisiknya. Hei, Bramanti, apakah kau tidak berpikir atau menduga bahwa mungkin sekali orang yang menyebut dirinya Panembahan Sekar Jagad itu adalah Panggiring? Wajah Bramanti menegang, tapi ia menjawab, tetapi bukankah Panggiring pernah mencoba mencegah pemerasan Panembahan Sekar Jagad? Meskipun mungkin karena pamrih untuk menggantikan kedudukan Panembahan Sekar Jagad di daerah ini. Tetapi ketika ternyata Panembahan Sekar Jagad tidak menarik dirinya, Panggiring tidak berani berbuat apa-apa dengan 1000 macam alasan. Dapat saja ia membuat cerita semacam itu, tetapi Panembahan itu sendiri adalah Panggiring. Bramanti mengerutkan keningnya. Karena kegagalan orang-orang di kademangan ini, setelah kau berterus terang melawannya dan membunuh sapu angin, maka Panggiring akan mempergunakan cara yang lain. Bramanti tidak segera menjawab. Dugaan itu memang masuk akal, tetapi bukankah menurut Kitambi Panggiring telah meletakkan senjatanya? Atau Kitambi sangat terpengaruh oleh kebaikan hati Panggiring, yang menurut Kitambi sendiri pernah menyelamatkan nyawanya, bahkan membekalinya dengan lencana bergambar sebuah candi. Keduanya sejenak saling berdiam diri. Mereka sedang mereka-reka di dalam angan-angan. Bahkan Bramanti sedang mencoba menghubungkan cerita Kitambi dengan dugaan Panjang tentang Panggiring. Persetan ia menggeram di dalam dirinya. Siapapun Panggiring, aku pasti akan tetap menolaknya. Tanahku tidak akan aku berikan kepada seseorang yang telah menjadi sumber bencana bagi keluarga dan bahkan bagi kademangan yang sedang dibina ini. Seandainya orang lain sekalipun, tetapi orang itu tidak sekotor Kakang Panggiring, aku sama sekali tidak akan keberatan. Namun sekilas terbayang wajah Ratri yang bertanya kepadanya dengan penuh harapan, Bramanti, kapankah Panggiring akan pulang? Tidak, tidak, serasa hatinya berteriak. Ia tidak akan pulang. Biarlah ia menjadi seperti selembar daun kering yang diterbangkan angin. Hidupnya memang tidak akan berguna lagi bagi seisi kademangan Candisari, bahkan bagi siapapun. Bramanti berpaling ketika ia mendengar Panjang bertanya, bagaimana pendapatmu, Bramanti? Kemungkinan ya memang ada, tetapi aku belum berpendapat sejauh itu. Tetapi kau harus tetap berhati-hati, Bramanti. Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun pembicaraan itu pun segera terputus ketika mereka melihat Kitambi masuki regol halaman. Langkahnya satu-satu di atas tanah yang dibasahi oleh titik embun.